Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Dewi di sini. Sekarang kita akan mencoba untuk bersama-sama untuk mengisi bagaimana sih cara mengisi LK 3.1. Nah, Dewi akan mencoba untuk berbagi ya. Pertama kita akan share screen dulu. Oke, ini best practice Dewi. Oke. Nah, ini dia best practice-nya. Yang pertama itu jangan lupa kita memberikan judul ya, LK 3.1 menyusun best practice, kemudian kita beri nama di sini ya, jangan lupa nama dan NIM kita. Oke. Nah, menyusun cerita praktik baik atau best practice menggunakan metode STAR. Apa itu STAR? Yaitu situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak ya, terkait pengalaman ya. Pengalaman berarti ini berdasarkan ya, dan kita sudah melakukan pengamatan akar masalah pengalaman ya, di pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran ya, memberitahukan bahwa lokasi melakukan. Nah, kebetulan saya lokasinya di Kopo, Kabupaten Serang. SD ya, tujuan yang ingin saya capai itu apa sih berdasarkan ketika kita menyusun LK-LK sebelum akar masalah ya, akar masalah sih gitu, akar permasalahannya betulkan itu adalah motivasi siswa ya, motivasi peserta didik ya. Nah, kemudian di sini ada penulisnya, penulisnya itu adalah saya ya. Ya siapa yang menulis? Nah, kan kebetulan yang menulis adalah kita sendiri ya. Berarti kita di sini tulis nama kita Dewi Sri Rahayu. Kemudian tanggalnya. Nah, tanggal berapa gitu ya kita melakukan penulisan best practice ini. Nah, kebetulan saya menulis pada tanggal 26 Agustus tahun 2022 ya, tepatnya tepat hari Jumat. Kemudian situasi yang pertama kita masuk ke situasi. Nah, situasi ini adalah kondisi ya, kondisi yang menjadi latar belakang masalah gitu. Masalahnya tuh apa gitu yang melatar belakangi kita untuk penyusunan best practice ini tuh apa. Kemudian mengapa praktik ini penting untuk dibagikan gitu ya. Kenapa sih gitu ya penting sekali ini sepertinya untuk dibagikan kepada teman-teman semua gitu ya. Siapa tahu kan ada yang sama dengan saya ya, bisa bisa menjadikan best practice ini mungkin sebagai pembanding gitu ya. Nah, kemudian apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktik ini? Nah, kebetulan yang saya jawab itu karena pertama adanya COVID-19. Nah, COVID-19 ini yang menyebabkan belajar siswa menjadi kurang terarah ya, di mana proses pembelajaran itu terjadi melalui jarak jauh atau secara daring. Nah, hal ini tuh tidak optimal dikarenakan banyak peserta didik sekolah saya yang tidak memiliki gawai sebagai media untuk menjalankan pembelajaran daring. Kemudian sejalan dengan berjalannya waktu, nah saat ini PTM ya, pembelajaran tatap muka sudah kembali normal. Nah, maka peralihan PJJ ya ke PTM membuat motivasi siswa menurun yang berdampak pada pembelajaran tentunya. Nah, perubahan yang terjadi ada beberapa perubahan. Yang pertama, karena ini motivasi siswa ya, yang pertama itu yaitu sering ngobrol. Nah, siswa itu di kelas saya kebetulan ya, saya mengajar di kelas 6. Nah itu sering mengobrol pada saat pembelajaran gitu. Nah, jadi ini adalah salah satu ini kenapa ya, kondisi apa yang menjadi latar belakangnya ya. Ini kan latar belakang adalah motivasi siswa. Nah, motivasi siswa ini dengan cara apa, dengan apa, perilaku apa gitu yang menyebabkan bahwa kita bisa gitu ya, kita bisa, berbicara bahwa, "Oh, motivasi siswa di sekolah saya, tepatnya di kelas saya itu menurun," gitu. Nah, ini yang pertama, siswa itu sering mengobrol ya pada saat pembelajaran. Kemudian yang kedua itu, malu dalam mengungkapkan pendapatnya. Nah, yang ketiga itu malas mengerjakan soal yang diberikan. Kemudian yang keempat tuh ingin cepat pulang ketika berada di sekolah ya, padahal waktunya masih lama ya sekolah, tapi pingin cepat-cepat pulang, nah itu. Nah, kondisi ini juga diperburuk dengan kurangnya pemanfaatan media ajar dan kurangnya model pembelajaran inovatif yang diterapkan di sekolah. Selain itu juga kurangnya motivasi dari orang tua murid kepada anaknya. Nah, tentunya yang kedua kita masuk ke tantangan ya. Nah, tidak akan mulus, jalan pun tidak akan mulus, begitu pula dengan best practice yang kita lakukan ini tidak akan mulus ya, tidak akan berjalan lancar, pasti ada tantangannya. Nah, tantangannya itu apa sih gitu ya, apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Kan tujuannya itu tadi adalah meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah, siapa saja yang terlibat? Nah, gitu ya, yang terlibat di dalam proses
penyusunan ini di dalam proses untuk meningkatkan motivasi siswa ini gitu ya. Nah, ya setelah dilakukan identifikasi masalah dengan refleksi diri, kemudian kita melakukan wawancara dengan teman sejawat ya, dengan guru, kemudian kepala sekolah ya, maka beberapa tantangan yang terjadi yang pertama adalah ya yang di sekolah saya kebetulan yang pertama orang tua yang sibuk bekerja. Nah, jadi orang tua itu sibuk bekerja, di rumah itu paling ketemu cuma malam doang, kemudian pagi-pagi mereka sudah harus pergi bekerja kembali gitu ya, sehingga perhatian orang tua ke anaknya itu tidak maksimal gitu ya. Kemudian juga di sini juga terbukti dari beberapa peserta didik yang tidak tinggal bersama orang tuanya. Ya, jadi mereka karena orang tuanya bekerja, maka anaknya dititipkan gitu ya, tinggal bersama neneknya. Kemudian yang kedua, masih banyaknya peserta didik yang belum memiliki gawai sebagai media dalam pembelajaran. Kan pembelajaran daring itu tentunya memiliki gawai ya sebagai media pembelajaran. Kemudian kurangnya motivasi dari orang tua untuk mengajarkan anaknya di rumah. Mengajarkan tentunya bukan hanya menemani ya, tetapi mengajarkan kebetulan di sekolah saya ini. Jadi anak itu orang harus diajarkan di rumah karena kalau di sekolah kan hanya 5 jam, tapi kalau di rumah itu kan berarti 24 kurang 5, 19 jam ya. Tapi ternyata motivasi dari orang tua untuk mengajarkan anaknya di rumah itu berkurang ya, atau kurang. Kemudian hilangnya percaya diri yang timbul dari dalam diri siswa. Nah, ini keempat ini ya tentunya ini ada di LK kita sebelumnya ya, ada di permasalahan-permasalahan atau ada di penelitian kita sebelumnya. Nah ini penyebab-penyebabnya inilah seperti ini ya, salah satunya. Kebetulan ini di sekolah saya, tepatnya di kelas saya seperti ini. Kemudian aksinya nih, aksi itu adalah langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut ya, tantangan yang tadi, yang ini nih, yang keempat ini nih. Nah, langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Terus strategi apa? Nah, strategi apa yang digunakan? Bagaimana prosesnya? Siapa saja yang terlibat? Apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini? Nah, langkah-langkah yang saya lakukan untuk menghadapi tantangan ini adalah saya menggunakan maaf ini ya, menggunakan strategi pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran inovatif ya, yaitu menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL ya, di mana sintak-sintak yang terdapat di dalamnya menjadikan peserta didik aktif secara langsung dalam proses pembelajaran. Dalam hal ini, seluruhnya terlibat baik guru maupun siswa. Nah, adapun sintak-sintak yang terdapat dalam PBL adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sintak yang pertama itu adalah orientasi peserta didik pada masalah. Pada tahapan ini, siswa diminta untuk mengamati video yang ditampilkan oleh guru. Kemudian, guru dan siswa melakukan tanya jawab mengenai permasalahan yang terdapat pada video. Hal itu dimaksudkan dengan tujuan untuk mengaitkan materi yang akan diajarkan dengan kehidupan sehari-hari. Ya, materi yang akan diajarkan dengan materi ya dengan pengetahuan awal siswa ya, berdasarkan gambar yang ditampilkan, serta menggali pengetahuan awal siswa. Jadi, amati video yang diamati itu untuk mengajarkan mereka gitu ya, mengajarkan mereka atau mengaitkan materi yang akan diajarkan dengan menggali pengetahuan awal siswa, karena sesungguhnya siswa itu bukan gelas kosong ya, tapi pasti ada pengetahuan awal siswa untuk pembelajaran yang akan dilangsungkan. Nah, pada tahapan ini siswa dilatih untuk berpikir kritis atau critical thinking ya, masuk C4 ya, C4 taksonomi Bloom, serta melatih kepercayaan diri siswa untuk belajar mengemukakan pendapatnya. Kemudian sintak yang kedua yaitu mengorganisasikan peserta didik. Pada tahap ini guru mengorganisasikan peserta didik, di mana pada tahapan ini guru membagi beberapa siswa untuk berkolaborasi ya. Hal ini dapat dengan penerapan P5
ya, pembelajaran. Selain itu, mengelola peserta didik yang tidak memiliki gawai. Peserta didik yang tidak memiliki gawai, cara peserta didik yang tidak memiliki gawai dalam satu kelompok. Pertama itu tentang melatih kepercayaan diri sendiri. Kurangnya, hilangnya. Karena di dalam sintaks yang terdapat pada PBL, nah ini bisa melatih kepercayaan diri siswa untuk mengemukakan pendapatnya, ya. Kemudian siswa yang kedua juga di sini tadi sudah ya mengelompokkan peserta didik yang memiliki gawai dengan yang tidak memiliki gawai. Nah, berarti di sini menjawab tantangan yang kedua ya. Masih banyaknya peserta didik yang belum memiliki gawai sebagai media dalam pembelajaran. Kemudian sintak yang ketiga sekarang, nah, membimbing peserta didik dalam penyelidikan individu atau kelompok. Pada tahap ini, peserta didik bekerja sama dengan kelompoknya untuk mencari dan menyelesaikan masalah yang terdapat dalam LKPD yang telah diberikan oleh guru. Kemudian, guru membimbing tiap-tiap kelompok tersebut. Ya, dan itu guru membimbing. Kemudian sintak yang keempat adalah mengembangkan dan menyajikan hasil. Nah, pada tahap ini siswa diminta untuk melakukan diskusi bersama dengan kelompok mereka. Kemudian setelah mereka melakukan diskusi dan menuliskan hasil diskusi mereka di dalam LKPD tersebut. Kemudian mereka diminta untuk mempresentasikan hasil LKPD mereka. Hal ini juga dapat melatih kepercayaan diri siswa, ya, kepercayaan diri mereka. Jadi mereka diminta untuk melakukan presentasi ke depan, gitu ya, biar melatih kepercayaan diri mereka serta kekompakan tentunya ya, kekompakan kelompok. Nah, adanya kerjasama berarti di situ sesuai dengan pengamalan Pancasila. Nah, sintak yang kelima atau sintak terakhir dalam tahapan PBL yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Pada tahap ini, masing-masing kelompok melakukan presentasi dari hasil LKPD yang mereka kerjakan. Hal ini melatih mereka untuk berkomunikasi atau communication. Pada tahap sintak yang kelima ini, kelompok yang lain mengomentari kelompok yang sedang melakukan presentasi. Hal ini menjadikan pembelajaran menjadi hidup atau pembelajaran menjadi aktif. Terjadi saling lempar pendapat antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Hal ini menandakan bahwa telah terjadi peningkatan motivasi siswa dalam kegiatan belajar mengajar yang sedang berlangsung. Maka sesuai dengan apa yang telah dikemukakan di atas tadi ya, yang telah dipaparkan, maka model pembelajaran PBL dapat menjadi salah satu solusi yang tepat untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Kemudian yang terakhir dari best practice kita adalah refleksi hasil dan dampak. Ya, bagaimana dampak dari aksi langkah-langkah yang dilakukan, kemudian apa hasilnya efektif atau tidak gitu ya. Kemudian mengapa, bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan. Apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan. Apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut. Nah, ini ya, di sini jawaban saya adalah setelah saya terapkan model pembelajaran PBL dalam proses pembelajaran yang berlangsung, ya, tampak kemajuan atau hal positif yang timbul, di mana keaktifan peserta didik dapat terlihat dengan jelas mengalami kemajuan yang sangat signifikan. Hasilnya pun dapat meningkatkan motivasi belajar siswa pada proses pembelajaran yang berlangsung, menjadikan pembelajaran ini sangat efektif diterapkan pada proses pembelajaran. Respon yang didapat dari orang tua maupun dari kepala sekolah sebagai atasan pun sangat baik ya. Boleh ditambahkan di sini dapatkan dari orang tua, terus teman sejawat ya, sejawat atau teman rekan sesama guru ya, rekan sesama guru boleh ditambahkan, maupun dari kepala sekolah sebagai atasan ya, sangat baik. Semua ini menjadi optimal di mana proses pembelajaran menjadi berhasil semua. Berkat adanya kerjasama baik dari guru, peserta didik, orang tua, ya, juga kepala sekolah serta rekan sejawat ya. Seluruhnya terlibat untuk menciptakan proses pembelajaran yang optimal ya, sehingga setelah diterapkan model pembelajaran PBL motivasi belajar siswa meningkat. Ya, demikian ini adalah presentasi ya. Ini adalah tadi sudah dipresentasikan oleh saya. Ini untuk
contoh ya, contoh mudah-mudahan bisa menjadi perbandingan buat teman-teman guru-guru hebat semuanya untuk menyusun best practice kita ya di LK 3.1 PPG Daljab. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di channel Dewi.